Indra pendengaran. Pengertian sistem pendengaran. Sistem pendengaran adalah sistem pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima, mengantarkan, dan menginterpretasikan gelombang suara menjadi sensasi bunyi yang dapat dikenali oleh otak. Sistem ini melibatkan organ telinga dan saraf auditorius yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengenali suara dari lingkungan. Telinga sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita mulai dari telinga luar. Fungsi utamanya yakni menangkap suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya menuju telinga tengah agar bisa diproses lebih lanjut. Telinga luar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yakni daun telinga, berfungsi mengumpulkan dan menangkap gelombang suara dari udara. Bentuknya seperti corong sehingga dapat memperkuat dan mengarahkan suara menuju saluran telinga. Selain itu, daun telinga membantu menentukan arah datangnya suara, baik itu dari depan, belakang, kiri, atau kanan. Yang kedua ada saluran telinga. Fungsinya menyalurkan gelombang suara yang ditangkap daun telinga menuju gendang telinga. Dinding saluran ini menghasilkan serumen atau kotoran telinga yang berfungsi melindungi telinga dari debu, kotoran, dan serangga kecil. Saluran ini juga membantu memperkuat frekuensi suara tertentu, sehingga suara terdengar lebih jelas. Kemudian ada gendang telinga, merupakan lapisan tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah, bergetar saat menerima gelombang suara dari saluran telinga. Getaran ini menjadi sinyal mekanis yang kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Selanjutnya ada telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk memperkuat dan meneruskan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari 3 bagian utama, yakni gendang telinga, berfungsi mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanik. Saat gelombang suara datang dari saluran telinga luar, gendang telinga akan bergetar sesuai frekuensi suara tersebut. Getaran ini kemudian diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang kecil, yakni tulang martil, kemudian ada tulang landasan, dan yang ketiga adalah tulang sangrudi. Fungsi utamanya adalah memperkuat getaran dari gendang telinga sebelum diteruskan ke telinga bagian dalam. Kemudian bagian yang terakhir adalah tuba eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan. Berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara di kedua sisi gendang telinga agar gendang tidak menegang atau kempis. Misalnya saat kamu naik pesawat atau turun gunung dan merasa telinga tertutup, tuba eustachius membantu menyeimbangkan tekanan itu. Terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam berperan mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik atau impuls saraf yang dikirim ke otak serta menjaga keseimbangan tubuh. Telinga dalam terdiri dari 3 bagian utama, yaitu koklea atau rumah siput. Bentuknya spiral atau rumah siput yang berisi cairan dan sel rambut halus. Fungsi utamanya adalah mengubah getaran suara dari tulang stapes menjadi impuls listrik. Getaran tersebut menggerakkan cairan di dalam koklea lalu menstimulasi sel rambut untuk menghasilkan sinyal saraf yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Di otak, sinyal ini diterjemahkan menjadi suara yang bisa kita dengar dan pahami. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran melengkung yang berisi cairan dan reseptor keseimbangan. Fungsinya adalah mendeteksi perubahan posisi dan gerakan kepala, misalnya saat kita menunduk, menoleh, atau berputar. Struktur ini membantu menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh agar kita tidak mudah jatuh atau pusing saat bergerak. Kemudian ada saraf pendengaran, berfungsi mengirim impuls listrik dari koklea ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Selain itu, bagian vestibular dari saraf ini juga membawa informasi tentang posisi dan keseimbangan tubuh ke otak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mekanisme pendengaran pada telinga manusia. Proses mendengar dimulai ketika terdapat gelombang suara yang masuk ke telinga bagian luar dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Gendang telinga adalah selapu tipis yang berukuran sekitar setengah dari ukuran koin. Lalu, setelah gelombang suara itu menggetarkan gendang telinga, ia juga akan menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini berfungsi untuk meningkatkan getaran dari gelombang suara. Selanjutnya, gelombang suara menuju ke koklea.
Koklea berbentuk seperti siput dengan ukuran sebiji kacang tanah. Makanya itu, koklea sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur yang berbentuk seperti rambut atau biasa disebut dengan stereosilia berdiri di atas rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu bentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Nah, gelombang yang tadi itu menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut yang ada di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi impuls listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, maka ion-ion yang bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut, sehingga menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut meningkatkan sel saraf auditoris dan menghasilkan impuls listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel saraf yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Sementara itu, sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi berbeda lebih rendah. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea yaitu sel rambut yang mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah. Setelah itu, sel saraf auditoris membawa impuls listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran sistem pendengaran. Fungsi utama sistem pendengaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendeteksi suara dari lingkungan sekitar. Apakah suara itu berasal dari kambing, kucing, ataupun semut. Yang kedua, menentukan arah dan jarak sumber suara. Apakah suara itu berasal dari jarak yang sangat dekat ataupun sangat jauh. Yang ketiga, membantu dalam komunikasi dan keseimbangan tubuh melalui hubungan dengan sistem vestibular di telinga dalam. Apa sih sistem vestibular itu? Jadi, sistem vestibular yaitu pusat pengatur keseimbangan tubuh yang terletak di telinga bagian dalam. Fungsi utama sistem vestibular yaitu membantu menjaga keseimbangan tubuh, mengatur posisi kepala dan mata agar tetap stabil saat bergerak, dan mengirim sinyal ke otak tentang perubahan posisi atau gerakan kepala. Dan fungsi utama yang terakhir yaitu mengatur respon terhadap suara keras untuk melindungi telinga dari kerusakan. Secara umum, gangguan pada telinga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tinnitus, yaitu sensasi telinga berdengung, berdesis, atau berdenting tanpa sumber suara nyata. Penyebabnya bisa karena paparan suara keras terlalu lama, stres, atau kerusakan pada sel-sel rambut halus di telinga bagian dalam. Kedua, infeksi telinga. Gangguan ini sering terjadi pada anak-anak. Infeksi bisa menyebabkan nyeri hebat, telinga terasa penuh, bahkan keluar cairan. Biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk melalui saluran telinga atau hidung. Selanjutnya, ada tuli konduktif dan tuli sensori neural. Tuli konduktif terjadi ketika gelombang suara tidak bisa diteruskan dengan baik ke telinga bagian dalam. Biasanya akibat sumbatan kotoran telinga, cairan, atau kerusakan gendang telinga. Sementara, tuli sensori neural disebabkan oleh kerusakan saraf pendengaran atau koklea dan sifatnya permanen. Nah, gangguan telinga tersebut biasanya disebabkan oleh banyak hal seperti suara keras, infeksi, cedera, atau kebiasaan membersihkan telinga dengan cara yang salah. Nah, untuk berikutnya,
Setelah kita mengetahui gangguan pada telinga, ada pun upaya bagaimana kita menjaga kesehatan dari telinga itu sendiri. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan telinga dan tidak menggunakan alat tajam untuk membersihkan. Yang selanjutnya, Anda menggunakan pelindung telinga saat berada di lingkungan bising. Yang ketiga, Anda mengobati infeksi telinga secara tepat. Yang keempat, ada menghindari paparan suara yang keras dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, ada pun melakukan pemeriksaan telinga secara rutin, terutama bila terjadi gangguan pendengaran. Hal tersebut kalian bisa mengecek sendiri di dokter terdekat ataupun dokter yang kalian tuju. Terima kasih.